apa kabar kalian semua? Kalau kabar gue baik-baik aja dan hari ini gue lagi seneng banget karena udah rilis video nanam kentang gue. Dan hari ini, meskipun gue excited tapi ada juga yang bikin gue sedih, yaitu waktu gue syuting video ini, anginnya tuh kenceng banget dan gue lupa pakai mikrofon. Jadi mau nggak mau gue dubbing kayak gini, tapi tenang aja, ini cuma di awal-awal aja, nanti di pertengahan kalian akan menonton video seperti biasanya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu bagaimana cara menanam kentang, karena gampang banget sebenarnya, kalian boleh ikuti aja videonya. Nah, pertama-tama di sini gue udah nyediain bibit kentang. Bibit kentang ini bisa dibeli di toko bibit yang bebas virus ya pastinya, atau kalian sebenarnya bisa bikin juga sendiri. Jadi kalian beli kentang di supermarket, terus kalian taruh di bawah sinar matahari, dan dia akan tumbuh tunas dengan sendirinya. Tapi sejujurnya gue kurang rekomendasi, karena kalau bikin tunas sendiri takutnya nggak bebas dari virus. Jadi lebih baik kita beli bibit yang udah pasti bebas virus. Nah, di sini gue udah pegang 4 kentang bibitan. Nah, ini beratnya semuanya sekitar 90 gram dan ini ukuran M kalau di Jepang. Dan ini sebenarnya nggak usah dipakai semua juga bisa. Nah, maksud gue di sini adalah bibit kentang itu ada 3 jenis size. Yang pertama adalah size S di bawah 90 gram, size M 90-100 gram, dan di atas 100 gram itu masuk size L. Nah, kalau misalnya size S, kalian harus tanamnya 1 buah. Tapi kalau size M, kalian bisa potong jadi 2, dan 2 itu kalau kalian tanam, itu bisa menjadi individu masing-masing. Terus kalau misalnya size L, kalian bisa potong 4 bagian, terus 4-4-nya itu kalian bisa tanam dan bisa jadi tumbuhan kentang. Nah, tapi sayangnya waktu gue beli bibit ini karena kiloan, jadi gue nggak bisa beli satuan ya. Makanya gue beli yang ukuran M karena waktu itu nggak ada ukuran S. Terus karena dapat banyak, jadi mau nggak mau ini 4-4-nya gue tanam karena sayang aja sebenarnya. Padahal sebenarnya ini bisa dipotong. Nah, setelah itu kita mau mempersiapkan tanahnya. Ini penting banget ya, kalau mau nanam tanaman, kita harus mempersiapkan tanahnya supaya cocok dengan tanaman tersebut. Gue di sini pakai fertilizer. Ini fertilizer NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini bisa dibeli di toko pupuk seperti biasa dan udah pasti di Indonesia juga ada. Ini kita tinggal kasih sesuai dengan anjuran yang tertera di belakang produknya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa langsung tanya aja sama bagian penjualnya. Mereka pasti tahu berapa banyak yang dibutuhkan oleh tanaman kentang untuk bertumbuh. Nah, untuk kalian nih yang belum pernah melihat tanaman kentang itu sebenarnya masih dalam satu family dengan terong-terongan. Jadi terong-terongan ini adalah misalnya tomat, cabai, paprika, ini semuanya masih dalam satu family. Jadi mereka ini maksudnya masih seperti sama sukunya, terus bentuk tumbuhannya juga mirip-mirip. Nah, tapi yang membedakan tumbuhan kentang ini dari family lainnya adalah kalau family lainnya itu kita makan hasil dari buahnya. Nah, tapi kalau kentang kita makan dari hasil yang ada di bawah tanah. Nah, terus di sini ada fun fact, sebenarnya kentang itu bukanlah akar. Banyak orang yang mengira kalau kentang itu akar, padahal sebenarnya kentang adalah batang tumbuhan yang ada di dalam tanah, yang menggendut istilahnya. Terus karena dia tumbuhnya di dalam tanah, artinya dia membutuhkan tanah yang dalam. Oke, jadi kalau kita mau nanam kentang, kedalaman tanahnya itu minimal banget 30 cm, kalau enggak, kentangnya enggak akan bisa menghasilkan dengan baik. Jadi waktu kita tanam, ini tunasnya dihadapkan ke bawah, karena kalau misal kita hadapkan ke atas, semua tunasnya tuh akan tumbuh terus gitu, karena mudah bagi tunas ini untuk bertumbuh. Tapi kalau misal kita balikkan ke bawah, tunasnya akan tumbuh, tapi yang lemah-lemah, yang kecil-kecil itu akan mati dengan sendirinya. Jadi yang tersisa hanya tunas-tunas yang sehat-sehat aja. Terus setelah itu kita tutup dengan tanah seperti ini. Lalu gue juga mau menanam ketiga kentang lainnya. Waktu nanam kentang, kita harus memberikan jarak minimal 30 cm antar tanaman.
supaya nanti daun-daunnya nggak saling tabrakan dan mengurangi kemungkinan untuk satu tanaman menyebarkan penyakit ke tanaman yang lain. Oke, jadi step pertama seperti itu. Nanti kita akan berjumpa lagi di step berikutnya. Hai teman-teman, hari ini gue pakai celana batik kesayangan yang gue bawa dari Indonesia. Maaf, nggak sesuai dengan konten, tapi gue pengen pamer. Terus hari ini udah lumayan cerah, tapi gue nggak make up, jadi gue nggak mau kasih lihat muka ke kalian. Silahkan dilihat, ini tanaman kentangnya udah gede banget, dan ini adalah saatnya untuk kita masuk ke step berikutnya. Jadi gue pengen kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kentang kalian yang udah ditanam udah sebesar ini, pertama yang paling penting itu kita harus banget cabut tamu yang tidak diundang seperti ini satu. Oke, jadi kadang-kadang ada ya orang kayak misalnya Pak Dokter, pacar gue, itu tuh dia suka bingung. Tanaman kentang tuh yang mana? Waktu dia baru berkecambah gitu kan masih kecil kan? Dia kira ini juga kentang, tapi nyasar gitu dari sebelah kanan masuknya. Padahal ini bukan kentang. Ini adalah rumput liar yang harus dicabut. Penting banget ya untuk ngebuang si rumput liar ini, karena sayang banget kan kita udah kasih pupuk mahal-mahal, kita aduk capek-capek, tapi nutrisinya malah masuk ke rumput liar. Jadi selanjutnya gue mau masuk ke step berikutnya, yaitu ini adalah dalam bahasa Jepang disebut baido atau penambahan tanah. Jadi ini penting banget, kita harus tambah tanahnya sekitar 2 atau 3 kali supaya nanti kentangnya nggak muncul di dasar tanahnya gitu loh, nggak muncul keluar. Soalnya kalau misalnya kentangnya muncul keluar, takutnya nanti malah kena sinar matahari dan itu menyebabkan kentangnya jadi beracun. 1, 2, 3. Tada! Jadi udah kayak gini penampakannya. Udah ditambahin tanah sampai kurang lebih setengah dari tanamannya udah ketutup tanah. Dan gue lagi happy banget karena gue lagi di garden sekarang dan melihat tumbuhan gue itu semuanya sehat-sehat banget. Di sini ada tomat sehat banget. Di sini juga ada terong, ada paprika, edamame, dan inilah kentang kita. Oke. Kalian masih ingat gak sih waktu awal kita tanam itu tuh masih kecil banget dan sekarang udah sebesar ini, coba lihat. Gue udah gak tahu ini step keberapa, tapi kita mau lihat ke daunnya, oke? Look closer to the leaves. Oke, teman-teman bisa lihat ya, as you can see, daunnya bolong-bolong guys. Oke, di sebelah sini juga bolong-bolong. Jadi kita harus buru-buru banget ambil tindakan supaya kentang kita itu nggak rusak. Pembasmi hama yang akan gue pakai, dan ini 100% tidak memakai bahan kimia. Kalau untuk farmer itu biasanya memakai yang bahan kimia supaya lebih ampuh. Dan ini gue mau semprotnya ke seluruh area daun, karena gue udah nggak tahu lagi ya dia kena ke daerah mana, jadi gue semprotin aja semuanya. Wow, tanaman kentang gue udah berbunga. Coba siapa di antara kalian yang belum pernah ngeliat bunga dari kentang? Tuh kalian bisa lihat ya, ini bunganya tuh cantik banget. Gue tuh dari dulu suka banget sama bunga kentang karena bentuknya tuh bagus banget dan warnanya bagus banget. Pada saat udah mulai berbunga kayak gini, jadi ini ada 2 hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa petik aja ini semua, kalian bisa potong di sini. Terus biarkan tanamannya tuh fokus untuk membentuk buah aja. Dan cara kedua adalah kalian biarinin aja bunganya di sini supaya kalian tahu kapan harus harvest. Tapi kalau gue pribadi, karena gue suka banget sama bunga kentang, jadi gue memilih untuk diemin kayak gini aja untuk mempercantik taman gue. Halo teman-teman, balik lagi di videonya Diera. Dan hari ini seneng banget akhirnya kentang gue udah bisa ditanam. Maksudnya udah bisa dipanen. Kebalik. Oke, jadi kita sama-sama lihat dulu yuk kentang gue. Nah, jadi ini penampakan dari kentang yang udah ditanam.
Terus kalian bisa lihat dong, ini warnanya kayak nggak seger banget, terus kayak udah mau mati. Ini bukannya mati, tapi ini dia sudah memasuki fase panen. Sebenarnya gue agak takut sih panennya, soalnya ini sebenarnya 1 bulan lebih cepat daripada yang gue perkirakan. Harusnya tuh masih bulan depan jadwal panennya. Terus di orang-orang sebelah juga semuanya harusnya bulan depan, tapi nggak tahu kenapa kentang gue sekarang udah memasuki fase panen yang cepet banget. Mungkin buahnya tuh masih kecil. Oh. 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 Sorry mana. Kayaknya sih kecil, soalnya cepet banget. Nah, tulicatta. Sama muda ya. Mari kita lihat, harusnya dari satu tumbuhan kentang itu menjadi maji deh. Ya, ciccai wa kore. Are, watashi meikuin da to omotte ta kedo danshaku datta ne. こうやって普通に地面に埋まってるもん。埋まってる。いっぱいあるよ。立派。隣の株に入っちゃったかも。本当に？だと思う。またこっちの方か。そう。あるわ。Biasanya,喋っていい？迷惑みたいな。Biasanya dari satu tumbuhan kentang itu akan menjadi sekitar 10 sampai 12 kentang ya. Dan ukurannya tuh biasanya besar-besar. Jadi ini kecil sih sebenarnya, tapi udah bisa dimakan, sama sekali nggak masalah. Ini sekitar 100 gram. Ya, iya. Akhirnya kentang, wangi kentang banget. Ini nih, yang ini tuh kentang yang waktu itu kita tanam, udah busuk kan. Jadi ini istilahnya kentang orang tuanya gitu loh, bagian orang tuanya. Nah dari sini dia tumbuh batang-batang banyak. Terus habis itu batang-batang ini berakar lagi. Dari satu tanaman kentang biasanya bisa menghasilkan sekitar 10 buah. Dan biasanya sih sekitar 100 gram. Cuma yang gue panen hari ini tuh agak sedikit, tapi nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tapi kecil. 2つでこんだけ取れるんだな。すごいね。だって1個の種芋だよ。Jadi kita udah selesai panen, tapi hari ini mau panennya cuma 2 aja, soalnya kita nggak akan makan secepat itu. Jadi ini yang udah kita panen. Dan kalian bisa lihat sendiri, waktu awal-awal gue tanam yang ukurannya segini, dan ini bisa dibelah 2 sebenarnya. Terus dari satu kentang ini kita bisa menghasilkan, coba, ini kira-kira 3-4 kilo. Dan ini bisa dimakan semua, pasti rasanya enak banget. Dan kentang-kentang yang udah kita panen ini bisa kita taruh di ruangan yang sejuk, kering, gak kena sinar matahari, dan kira-kira suhunya kalau bisa ya sekitar di bawah 10 derajat sih bagusnya, supaya kentang-kentang ini tetap terjaga gitu. Dan kalau misalnya ditaruhnya di tempat yang dingin, biasanya kentang tuh jadi makin manis, makin enak. Sekian video tentang kentang, dan gue masih banyak banget video-video tentang tumbuhan-tumbuhan gue yang lain. Kalau misalnya kalian suka video kayak gini, jangan lupa di subscribe, terus kalian boleh komen, kalian boleh pencet like. Thank you so much, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, ayo kita panen kentang. Jadi waktu itu udah dipanen 2 tanaman untuk video, terus ini ada 2 lagi mau dipanen, soalnya kalau enggak nanti takut busuk. Habis dicabut tanamannya, terus kentang-kentangnya langsung pada keluar gitu. Yang ini besar banget nih, ada 120 gram. Mari kita cari terus. Ini tuh semuanya bisa sekitar 5 kilo.
Jadi dari 4 tumbuhan kentang gue panen 10 kilo. Dan bibitnya tuh dari cuma 1 kentang besar. Wow.